Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi teman-teman, perkenalkan, nama aku Nada Azhari. Aku mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Stampu 2024 dari Universitas Negeri Medan. Aku dari kelas A reguler. Nah, jadi untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Ilmu Komputer, saya akan memberitahu cara membuat makalah dari Microsoft Word. Nah, jadi gimana sih caranya? Yuk kita simak di video ya. Check it out. Mari ditonton. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat makalah menggunakan Microsoft Word. Baik, sebelum saya mulai ke unsur-unsur dan sistematika dari pembuatan makalah, saya akan masuk ke dalam halaman page layout dulu untuk mengatur kertas. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang pojok sini ya. Kita klik dulu, kemudian maaf agak lama. Nah, di sini tuh ada option margin ya. Jadi untuk margin itu ukurannya tergantung dari kita, tapi ini aku pakai yang umumnya aja. Untuk top atau atasnya aku pakai 4 cm. Kemudian untuk bottom atau bawah itu 3 cm, left atau kiri 4 cm, dan juga right atau kanan 3 cm. Selanjutnya untuk di option paper atau jenis kertas yang digunakan itu adalah kertas ukuran A4 ya. Di sini ada banyak banget optionnya, model letter, legal, A4 dan A5 atau macam-macam. Tapi yang umumnya kita pakai itu adalah ukuran A4 untuk pembuatan makalah. Nah, setelah dari itu, ini untuk orientasinya ya. Orientasinya itu portrait ya, portrait karena ini memang makalah. Kemudian di OK kan. Oke, klik OK. Dan sudah selesai. Ini kita mulai masuk ke unsur-unsur yang ada dalam makalah ya. Yang pertama ini pembuatan cover. Untuk cover, ini ada penulisan judul. Judulnya tuh etika dalam penulisan karya ilmiah. Aku judul tuh pakai font yaitu Times New Roman, ukurannya 14. Dan dia juga dicetak tebal. Jadi gimana cara cetak tebalnya nih? Ada huruf B di sini atau bold. Nah, ini kalau kita klik udah jadi ukuran 14 karena ini judul, jadi memang ukurannya itu 14. Nah, setelah judul di sini aku mau masuk ke bagian logo universitas. Ya, ini bisa kalian dapat dari picture ataupun dari download di Google ya, di gambar. Nah, ini ada formatnya ya. Jadi untuk ukuran logo ini tadi tuh ada ukurannya. Dia tuh nggak boleh lebih dari 5x5. Jadi headnya itu 4,5. Headnya itu di bawah 5 cm dan juga widthnya itu juga di bawah 5 cm. Nah, jadi ini dia hasilnya, sedang dan juga diletak di tengah. Kemudian setelah logo itu ada bagian identitas kita, identitas penulis atau penyusun makalah. Dan di sini aku buat ya tetap pada Times New Roman karena memang seluruh isi makalah ini akan didominasi oleh Times New Roman. Untuk normalnya itu ukuran fontnya itu 12 ya, sesuai standarisasi. Dan juga untuk spasi nih, untuk nanti seterusnya dia ada di 1,5 standarisasinya nih. Nih kalau membuat spasi dari sini 1,5. Identitas aku ada nama, kemudian ada NIM, dan juga ada kelas. Nah, lalu setelah identitas ini ada nama instansi ya, nama instansi lembaga pendidikan atau apapun nih. Ini nama aku, kemudian dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Untuk ini tuh masih sama ya.
Times New Roman, ukurannya tapi lebih besar dari judul tadi. Ukurannya tuh 16 dengan bold atau dicetak tebal. Oh maaf, ini nomornya ketinggalan di bawah, ketinggalan ke atas. Selanjutnya untuk kata pengantar, di sini kita masuk ke kata pengantar ya. Kata pengantar biasa aja nih, kata-kata sambutan ibaratnya. Terus ini tempat dan juga tanggal pembuatan, dan ini nama penulisnya, nama aku sendiri. Nah, di sini selanjutnya daftar isi, ada daftar isi. Nah, jadi untuk daftar isi tadi nih, aku buat otomatis. Nih, makanya dia ada gininya. Aku buat otomatis dari menu reference. Kita masuk ke menu reference, kemudian di menu reference ini tadi tuh ada namanya table of contents. Nih dia nih di pojok paling atas. Terus nanti kita pilih dari sini. Maaf, nge-lag sedikit laptopnya. Nih. Ini dia dari sini. Dan kenapa sih bisa otomatis dari situ? Nanti aku jelasin aja di akhir. Sambil aku jelasin juga isi-isi dari makalah aku. Tapi yang pasti buat daftar isi itu bisa otomatis ya. Nah, langsung aja kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Ini dia bab 1. Di bab 1 nih, jadi kenapa bisa buat otomatis table of contents itu tadi untuk daftar isi. Jadi di bab 1 kita blok dulu. Terus masuk ke heading 1 nih. Dia ada heading 1 kan, udah otomatis. Heading 1. Nah, nanti tampilan itu bakal kayak gini. Nah, kalian ubahlah warnanya, karena yang tadi warna biru kita ubah jadi warna hitam. Nih, dia warna hitam. Terus hurufnya kan fontnya tuh bukan Times New Roman ya. Kita ganti jadi Times New Roman. Kemudian kita ratakan tengah biar rapi. Dan ukurannya tetap di 14 karena ini judul ya. Udah, jadi nih. Jadi untuk ini untuk judul utama. Kemudian yang ini 1.1 yang di bagian subjudul latar belakang. Kita pakai heading 2 nih. Lihat, aku klik di sini. Dia udah otomatis kan ada di heading 2. Nah, kita coba aku contohin lagi nih latar belakang, terus kita klik heading 2. Tuh. Latar belakang, terus kita warnain. Terus ini kita buat nomornya, buat nomor dari sini ya, 1.1. Nih. Tuh, 1.1, terus kita ratain lagi. Oh ya, ini kita ganti fontnya jadi Times New Roman. Nah, ukuran 12 gitu. Udah. Kemudian juga sama untuk bagian rumusan masalah, kemudian juga tujuan penulisan, dan juga manfaat penulisan. Intinya ada di bagian ini tadi, bab 1 pendahuluan. Kemudian masuk bab 2, ini sama seperti penjelasan di bab 1 ya. Ini tetap pakai heading 1 juga, heading 1, heading 2, ini heading 2, dan juga isinya. Ini tetap sama ya. Menggunakan font Times New Roman, ukurannya 12, spasinya tuh 1,5 nih, di sini 1,5. Nah, begitu juga sampai ke bab 3 ya, bagian isi makalah. Nih dia nih, bab 3, ada kesimpulan di 3.1 dan juga saran di 3.2. Itu tadi untuk isi dari makalah ya, saya rasa bisa dipahami. Kemudian ini masuk ke daftar pustaka bagian akhir. Udah heading 1 juga, biar nanti otomatis di daftar isi kita ya. Jadi nggak perlu ribet lagi buat titik-titik segala macam, nggak perlu ribet. Dah. Jadi untuk buat daftar pustaka, aku pakai aplikasi namanya aplikasi Mendeley, yang dia tuh bisa buat daftar pustaka secara otomatis gitu. Tunjukkan mengenai daftar pustaka itu tadi ya, karena menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi dia nanti akan otomatis gitu daftar pustakanya. Nah, sebelumnya itu kita harus buat kutipan dulu dari jurnal yang mau kita masukkan kutipannya nih. Contohnya seperti ini, aku blok dulu ya. Dia tuh kalau dikutip jadinya dia kelihatan nih, kan perbedaannya nih lebih cerah dibandingkan warna blok yang ini. Kemudian ini aku udah pakai 2 jurnal yang aku kutip nih, seperti ini. Nah, jadi gimana caranya bisa otomatis ada di daftar pustaka? Jadi ini aku kasih tahu sedikit ya. Ini aku hapus dulu sebagai contoh. Hapus. Kita masuk ke Mendeley ya, open Mendeley ini. Mendeley aku.
Nah, ini semua tuh daftar jurnal-jurnal yang aku pakai untuk sumber-sumber yang aku pakai ya. Terus ini tadi kita masuk ke insert citation ya. Jadi maaf sebelumnya ini aku udah buat di atas, jadi kita tinggal insert biografi aja, udah otomatis nih. Nanti dia tuh, bener kan? Maaf ini kok jadi gini, sorry nggak hiding dua ini. Nah, normal biasa ya. Jadi ini dia jadinya udah otomatis, jurnalnya ada, bahkan sesuai abjadnya juga sudah berurutan nih, biar rapi aku ganti fontnya jadi Times New Roman seperti ini, jadi dia otomatis. Tapi yang terpenting kita nggak bisa nipu tuh karena kita harus buat kutipannya dulu di isi makalah kita, baru nanti dia akan otomatis ada di daftar pustaka kalau kita pakai si aplikasi Mendeley ini tadi. Oke. Selanjutnya setelah buat daftar pustaka, aku mau kasih tahu cara buat halaman ya. Halaman makalah, nomor halaman makalah. Kita masuk ke menu insert, kemudian di sini ada namanya page number, klik aja, terus ini bottom of page. Di situ udah ada option kalian mau letakin nomornya di mana, mau di sebelah kanan, di sebelah kiri, tengah maupun kanan, nih semua ada optionnya. Nah, aku biar bagus, aku mau pakai di option sebelah kiri. Nih kayak gini. Nah, jadi kan buat dalam makalah itu kita nggak buat nomor halaman di bagian cover ya. Nah, gimana caranya? Ini kita checklist aja. Ini kalau aku checklist, dia bakalan nomor makalahnya di bagian cover, dia akan ada nomornya nih, nomor 1 kan harusnya kan nggak ada, biar lebih cantik gitu kita checklist di current first page. Oke, karena kita checklist itu, nah otomatis nanti dia di cover nggak ada halamannya biar rapi. Oke, karena udah, langsung aja kita close header and footer. Selesai. Nih, sudah sampai ke daftar pustaka. Jadi itu tadi penjelasan dari aku tentang tata cara membuat makalah. Oke, jadi itu tadi tutorial pembuatan makalah dari aku. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Gimana caranya? Gampang kan? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.